Di balik setiap keputusan yang kita ambil, tersembunyi pertarungan antara apa yang kita inginkan saat ini dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Dalam pusaran waktu yang terus bergerak maju, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk diakui, diperhatikan, dan dihargai oleh orang lain, bahkan lebih dari menghargai diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kita lebih mencintai diri sendiri dibandingkan orang lain, tetapi lebih peduli terhadap pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Pernyataan ini menggambarkan paradoks yang semakin nyata di era modern. Kita mengklaim mencintai diri sendiri, tetapi membiarkan opini orang lain menentukan nilai kita. Kita ingin bebas, tetapi tetap terikat pada ekspektasi sosial. Kita ingin sukses, tetapi lebih sering memilih kenyamanan jangka pendek daripada disiplin yang membawa perubahan nyata. Di dalam tulisan ini, kita akan menggali kebijaksanaan para filsuf besar, Marcus Aurelius, Seneca, Zeno, Epictetus, hingga Abraham Lincoln, yang mengajarkan kita tentang disiplin, kebebasan sejati, dan nilai waktu. Dari sana, kita akan memahami bagaimana mengendalikan hidup dengan lebih bijak, memilih jalan yang lebih bermakna, dan akhirnya menjadi arsitek atas kehidupan kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang siap untuk berubah. 1. Kebebasan sejati. Melepaskan diri dari jerat validasi sosial. Sejak dahulu manusia selalu memiliki kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya. Di era modern, kebutuhan ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Kita tidak hanya ingin diterima, tetapi juga diakui, dihargai, dan dikagumi. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, kita hidup dalam realitas di mana validasi eksternal telah menjadi semacam mata uang sosial. Kita mengukur harga diri kita bukan dari apa yang benar-benar kita rasakan tentang diri sendiri, melainkan dari seberapa banyak orang lain menyukai, mengomentari, atau membagikan apa yang kita tampilkan kepada mereka. Marcus Aurelius mengungkapkan sebuah paradoks yang begitu relevan dengan kehidupan manusia saat ini. Kita lebih mencintai diri sendiri dibandingkan orang lain, tetapi lebih peduli terhadap pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Pernyataan ini menggambarkan betapa banyak dari kita yang hidup dalam kontradiksi. Kita mengutamakan kenyamanan pribadi, memenuhi kebutuhan diri, dan memastikan bahwa kita hidup sebagaimana kita inginkan. Tetapi pada saat yang sama, kita membiarkan opini orang lain menentukan apakah pilihan kita benar atau salah, apakah kita berharga atau tidak. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut dicap gagal jika mereka berani keluar? Berapa banyak yang mengedit foto mereka berjam-jam agar tampak sempurna di media sosial, meskipun itu bukan gambaran sebenarnya dari kehidupan mereka? Berapa banyak yang mengubah pendapat, minat, dan bahkan impian mereka hanya agar diterima oleh lingkungannya? Kita hidup dalam ritme di mana kita lebih takut pada cibiran orang lain daripada pada kehilangan jati diri kita sendiri. Di zaman dahulu, validasi sosial mungkin berarti diterima dalam kelompok yang memberikan perlindungan dan akses terhadap sumber daya. Namun, di era digital, kita justru menjadi tahanan dari ekspektasi yang kita bangun sendiri. Kita menciptakan persona digital yang sempurna, yang seringkali jauh dari kenyataan, lalu menghabiskan waktu untuk memastikan bahwa persona itu tetap terjaga dengan baik. Tanpa kita sadari, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk mempertahankan citra yang telah kita bangun, agar tetap sesuai dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Tetapi apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita benar-benar ingin dikenal dan dikagumi? Atau kita hanya takut akan rasa tidak cukup yang terus menghantui diri kita? Kebebasan sejati bukanlah tentang menjadi seseorang yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, melainkan tentang memahami bahwa harga diri kita tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Kita harus menyadari bahwa pendapat orang lain bersifat sementara, berubah seiring waktu, dan seringkali tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Hari ini mereka memujimu, besok mereka mungkin mencibirmu. Hari ini mereka menganggapmu luar biasa, esok mungkin mereka melupakanmu.
Jika kita terus menggantungkan nilai diri kita pada opini orang lain, maka kita tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sejati. Sebaliknya, kita harus berani membangun kebebasan batin dengan mempercayai diri sendiri. Kebebasan sejati adalah ketika kita mampu hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita yakini, tanpa takut terhadap penilaian eksternal. Itu bukan berarti kita mengabaikan kritik atau masukan yang membangun, tetapi kita belajar membedakan antara pendapat yang layak dipertimbangkan dan opini yang hanya didasarkan pada ekspektasi sosial yang tidak relevan dengan diri kita. Untuk mencapai kebebasan ini, kita harus mulai dengan memahami siapa diri kita sebenarnya. Apa yang benar-benar kita inginkan? Apa yang membuat kita merasa hidup? Apa yang akan tetap kita jalani meskipun tidak ada satupun orang yang memberikan tepuk tangan untuk itu? Ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, kita akan mulai membebaskan diri dari jeratan validasi eksternal yang tidak perlu. Lebih dari itu, kita harus belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyetujui pilihan kita. Dan itu tidak masalah. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingatlah, kebebasan sejati bukan hanya tentang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang berani menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Jika kita memutuskan untuk berhenti mengikuti ekspektasi orang lain, maka kita juga harus siap untuk menghadapi kritik dan ketidaksetujuan. Namun, bukankah lebih baik hidup dengan menerima diri sendiri sepenuhnya daripada terus berusaha memenuhi ekspektasi yang tak ada habisnya? Pada akhirnya, satu-satunya opini yang benar-benar berharga adalah opini yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Jika kita bisa menjalani hidup dengan jujur terhadap diri sendiri, mengikuti nilai-nilai yang kita yakini, dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, maka kita telah mencapai kebebasan sejati. Itulah kebebasan yang sesungguhnya, bukan sekadar kebebasan dari aturan luar, tetapi kebebasan dari kebutuhan untuk selalu diterima dan divalidasi oleh orang lain. 2. Disiplin. Memilih antara kepuasan sesaat dan kesuksesan jangka panjang. Di setiap sudut kehidupan, kita dihadapkan pada dua pilihan. Mengikuti keinginan sesaat yang menawarkan kepuasan instan, atau menahan diri demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Disiplin adalah memilih antara apa yang kamu inginkan sekarang dan apa yang kamu inginkan paling dalam." Kalimat ini mengandung kebijaksanaan mendalam tentang salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia, mengendalikan dorongan untuk menikmati kenyamanan seketika demi meraih tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Di era digital, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan godaan kepuasan instan. Sekali sentuh pada layar ponsel, kita bisa menikmati hiburan tanpa batas, makanan cepat saji yang mudah dipesan, atau sekadar kehilangan diri dalam arus notifikasi yang tiada henti. Namun, di balik kemudahan ini, tersembunyi sebuah dilema. Semakin kita terbiasa mendapatkan sesuatu dengan instan, semakin sulit bagi kita untuk mengembangkan disiplin yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan sejati. Coba renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang menunda pekerjaan penting hanya demi menonton satu episode serial favorite? Berapa banyak yang lebih memilih kesenangan sementara daripada bekerja keras untuk sesuatu yang memiliki dampak besar di masa depan? Kita seringkali merasa bahwa kita memiliki banyak waktu, bahwa besok masih ada kesempatan untuk berubah. Tetapi kenyataannya, waktu terus berjalan, dan setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini membentuk masa depan kita. Lihatlah orang-orang yang telah mencapai keberhasilan dalam bidangnya. Seorang atlet yang memenangkan kejuaraan tidak mendapatkannya dalam semalam, tetapi melalui latihan yang melelahkan, mengorbankan waktu santai, dan menolak godaan untuk bermalas-malasan. Seorang pengusaha sukses bukanlah orang yang hanya bermimpi menjadi kaya, tetapi seseorang yang memilih untuk bekerja lebih keras daripada yang lain, melewati malam tanpa tidur, dan tetap bergerak maju meskipun mengalami kegagalan berkali-kali. Seorang penulis hebat tidak hanya memiliki ide brilian, tetapi juga memiliki kedisiplinan untuk menulis setiap hari, bahkan ketika mereka merasa tidak terinspirasi.
Disiplin adalah perbedaan utama antara mereka yang berhasil dan mereka yang hanya bermimpi. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang bersedia membayar harga untuk mewujudkannya. Kita seringkali mengagumi kesuksesan orang lain tanpa melihat pengorbanan yang mereka lakukan di balik layar. Kita hanya melihat hasil akhirnya, penghargaan, kekayaan, atau ketenaran. Tetapi kita lupa bahwa di balik semua itu, ada bertahun-tahun kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan yang tidak terlihat. Namun, mengapa begitu sulit bagi kita untuk memilih disiplin daripada kesenangan instan? Salah satu alasannya adalah karena otak manusia secara alami cenderung mencari kenyamanan. Kita lebih mudah tergoda oleh hadiah yang bisa kita nikmati saat ini daripada sesuatu yang masih jauh di masa depan. Itulah mengapa orang lebih memilih makan junk food daripada memasak makanan sehat, lebih memilih menunda pekerjaan daripada segera menyelesaikannya, dan lebih memilih kesenangan jangka pendek daripada kerja keras yang membawa kesuksesan sejati. Tetapi, disinilah kunci perubahan. Kita harus melatih diri untuk melihat kepuasan jangka panjang sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada kepuasan instan. Ini bukan berarti kita harus hidup tanpa hiburan atau kesenangan, tetapi kita harus belajar untuk menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar. Coba pikirkan kembali, setiap kali kamu menghadapi pilihan antara sesuatu yang mudah dan sesuatu yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membawa saya lebih dekat pada tujuan saya, atau justru menjauhkan saya dari impian saya? Seorang yang memiliki disiplin akan memahami bahwa setiap keputusan kecil yang mereka ambil hari ini akan menentukan kehidupan mereka di masa depan. Mereka yang memiliki tujuan besar tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan tindakan mereka. Mereka tahu bahwa ketika mereka tergoda untuk bermalas-malasan, ketika mereka merasa ingin menyerah, atau ketika godaan untuk menunda pekerjaan muncul, mereka harus tetap teguh pada komitmen mereka. Disiplin bukan hanya tentang menolak kesenangan, tetapi tentang memahami bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada kesenangan itu. Seorang pelari maraton tidak berhenti di tengah jalan hanya karena kelelahan. Seorang musisi tidak menyerah hanya karena jari mereka terasa sakit setelah berlatih selama berjam-jam. Seorang ilmuwan tidak berhenti meneliti hanya karena mereka mengalami kegagalan. Mereka terus maju karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil, sekecil apapun, membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka. Namun, disiplin bukan hanya tentang bekerja keras. Ini juga tentang memiliki strategi yang tepat untuk tetap konsisten. Seringkali, kita gagal dalam membangun disiplin, karena kita mencoba untuk melakukan perubahan besar dalam waktu singkat. Kita ingin langsung berolahraga setiap hari, langsung membaca satu buku setiap minggu, langsung mengubah kebiasaan buruk yang telah kita miliki selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam. Kunci dari disiplin adalah membangun kebiasaan kecil yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jika kamu ingin mulai berolahraga, jangan langsung memaksakan diri untuk berlatih selama 2 jam setiap hari. Mulailah dengan 15 menit, lalu tingkatkan secara bertahap. Jika kamu ingin membaca lebih banyak buku, jangan langsung mencoba membaca 1 buku dalam sehari. Mulailah dengan 5 halaman setiap hari, lalu tambahkan perlahan. Jika kamu ingin lebih produktif, jangan langsung mencoba bekerja selama 10 jam tanpa henti. Mulailah dengan menghilangkan gangguan kecil dan tingkatkan fokus secara bertahap. Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Satu keputusan untuk menunda kesenangan sesaat bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Satu tindakan kecil yang dilakukan hari ini bisa membawamu lebih dekat pada impian yang selama ini kamu kejar. Pada akhirnya, disiplin adalah tentang kesadaran bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Tidak ada orang lain yang bisa membuat kita sukses atau gagal selain diri kita sendiri. Pilihan yang kita buat setiap hari, sekecil apapun, akan menentukan apakah kita tetap terjebak dalam kebiasaan lama atau melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan instan dan kerja keras, ingatlah satu hal,
Kesenangan sesaat mungkin terasa menyenangkan sekarang, tetapi disiplin akan memberimu kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Setiap kali kamu memilih untuk menunda kepuasan demi sesuatu yang lebih besar, kamu sedang membangun pondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu tidak akan menyesali momen-momen di mana kamu memilih untuk berjuang lebih keras. Sebaliknya, kamu akan bersyukur bahwa kamu memiliki keberanian untuk memilih jalan yang sulit, karena di sanalah letak kebebasan sejati, bukan dalam kenyamanan yang sesaat, tetapi dalam kemenangan atas diri sendiri. 3. Waktu, sumber daya yang paling berharga dan tak tergantikan. Dalam hidup ini, ada satu hal yang terus bergerak maju tanpa bisa dihentikan, ditunda, atau dikembalikan: waktu. Zeno pernah berkata, tidak ada kehilangan yang lebih menyedihkan daripada kehilangan waktu, karena ia tak dapat dikembalikan. Kata-kata ini mengandung kebenaran mendalam yang sering kali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Uang yang hilang bisa dicari kembali. Hubungan yang retak bisa diperbaiki. Bahkan, kesempatan yang terlewat bisa digantikan dengan yang baru. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang kita lewatkan dengan sia-sia, setiap menit yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bernilai, dan setiap jam yang kita habiskan tanpa tujuan adalah bagian dari hidup kita yang telah hilang selamanya. Namun, mengapa begitu banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya waktu? Jawabannya sederhana. Kita merasa bahwa waktu selalu tersedia dalam jumlah yang melimpah. Kita berpikir bahwa besok masih ada, bahwa kita masih punya banyak waktu untuk mengejar impian, untuk memperbaiki kesalahan, atau untuk melakukan hal-hal yang benar-benar berarti bagi kita. Tetapi kenyataannya, kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Betapa mudahnya kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi hidup kita. Kita menghabiskan berjam-jam menggulir media sosial, mengikuti kehidupan orang lain, tanpa menyadari bahwa kita sedang membiarkan hidup kita sendiri berlalu begitu saja. Kita terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai selama bertahun-tahun, berharap suatu saat akan ada kesempatan yang lebih baik, tanpa pernah mengambil langkah nyata untuk mengubahnya. Kita menghabiskan waktu dalam hubungan yang tidak membahagiakan, menunggu sesuatu berubah. Padahal setiap hari yang berlalu adalah hari yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Masalahnya bukan hanya bahwa kita membuang waktu, tetapi juga bahwa kita tidak menyadari kerugian besar yang kita alami karena hal tersebut. Kita tidak melihat bahwa setiap momen yang terbuang adalah peluang yang hilang untuk menjadi lebih baik, untuk tumbuh, untuk menciptakan sesuatu yang berarti, atau untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih mendalam. Kita hidup seolah-olah kita memiliki waktu tanpa batas, padahal setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke akhir yang tidak bisa dihindari. Namun, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan akan berlalunya waktu. Sebaliknya, kesadaran akan keterbatasan waktu seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, kita akan mulai menggunakannya dengan lebih bijaksana. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak menyia-nyiakan waktu kita? Langkah pertama adalah menyadari bahwa setiap momen memiliki nilai. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada tujuan kita, untuk menciptakan sesuatu yang berarti, dan untuk menikmati hidup dengan lebih sadar. Bayangkan seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun bekerja di pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan, hanya karena takut mengambil risiko untuk mengejar passion-nya. Suatu hari, dia menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat, dan dia telah mengorbankan kebahagiaannya demi sesuatu yang tidak benar-benar ia inginkan. Jika saja dia memahami betapa berharganya waktu lebih awal, mungkin dia akan mengambil langkah berbeda. Mungkin dia akan berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impian yang selama ini ia tunda.
Kesadaran akan nilai waktu juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam bagaimana kita menghabiskan hidup kita. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aktivitas yang saya lakukan saat ini benar-benar membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Apakah saya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar berarti bagi saya? Apakah saya menggunakan waktu saya untuk sesuatu yang akan saya banggakan di masa depan? Ketika kita mulai menilai setiap pilihan berdasarkan dampaknya terhadap waktu yang kita miliki, kita akan menjadi lebih disiplin dalam menghindari gangguan yang tidak perlu. Kita tidak lagi merasa tergoda untuk membuang waktu berjam-jam dalam kegiatan yang tidak bernilai, karena kita tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan. Kita belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti. Selain itu, memahami nilai waktu juga berarti menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Kita sering kali berpikir bahwa kehidupan hanya terdiri dari peristiwa-peristiwa besar, mencapai impian, mendapatkan pekerjaan impian, atau menemukan cinta sejati. Tetapi kenyataannya, kehidupan terdiri dari jutaan momen kecil yang membentuk siapa kita. Ketika kita menyadari bahwa setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai adalah sesuatu yang tidak bisa diulang, kita akan lebih menghargai kehadiran mereka. Kita akan lebih sadar dalam menikmati waktu bersama keluarga, lebih hadir dalam setiap percakapan, dan lebih menghargai momen-momen sederhana yang sebenarnya memiliki makna besar. Selain itu, kesadaran akan nilai waktu juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu lama terjebak dalam penyesalan. Banyak orang membuang waktu mereka dengan terus-menerus memikirkan masa lalu, menyesali kesalahan, mengingat kembali kegagalan, atau meratapi keputusan yang sudah diambil. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak bisa diubah, dan menghabiskan waktu untuk menyesalinya hanya akan semakin menambah waktu yang terbuang. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, tetapi tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk memulai kembali, dan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya dengan terjebak dalam hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki, dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Kita bisa memilih untuk membuangnya dalam kegiatan yang tidak bermakna, atau kita bisa memilih untuk menggunakannya dengan penuh kesadaran, menciptakan sesuatu yang bernilai, dan menjalani hidup dengan cara yang akan kita banggakan di masa depan. Jadi, sebelum kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, mari tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya menggunakan waktu saya dengan bijaksana? Apakah saya menghabiskan hidup saya untuk sesuatu yang benar-benar berarti? Dan apakah saya akan merasa puas ketika melihat kembali bagaimana saya telah menggunakan waktu yang saya miliki? Karena pada akhirnya, tidak ada kehilangan yang lebih menyedihkan daripada kehilangan waktu, dan tidak ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada memahami betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. 4. Kebebasan. Melalui pengendalian diri, mengendalikan hidup dengan mengendalikan diri sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, tekanan sosial, dan ketidakpastian, banyak orang merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Kita seringkali berpikir bahwa kebebasan sejati berarti bisa melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batasan. Tetapi kenyataannya, kebebasan yang sejati bukanlah tentang tidak memiliki aturan, melainkan tentang memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak, dan itu dicapai dengan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita. Kebijaksanaan ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari seberapa banyak hal yang bisa kita kontrol di dunia luar, tetapi dari seberapa baik kita mengendalikan respons kita terhadap dunia tersebut. Dalam hidup ini, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, opini orang lain, keadaan ekonomi, atau bahkan masa lalu kita. Tetapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, diri kita sendiri. Namun ironisnya,
Banyak orang menghabiskan hidup mereka berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan mereka. Mereka cemas tentang apa yang dipikirkan orang lain, khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi, dan frustrasi terhadap keadaan yang tidak bisa mereka ubah. Padahal, semakin kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Lihatlah bagaimana banyak orang menghabiskan waktunya berdebat di media sosial, marah terhadap opini yang berbeda, atau terus-menerus membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Mereka merasa tidak bahagia bukan karena ada sesuatu yang salah dengan hidup mereka, tetapi karena mereka terus membiarkan emosi mereka dikendalikan oleh faktor eksternal. Seseorang yang benar-benar bebas tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sebaliknya, mereka akan memusatkan energi dan perhatian mereka pada hal-hal yang benar-benar bisa mereka ubah, yaitu sikap, pola pikir, dan tindakan mereka sendiri. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan diri dari godaan, tetapi tentang memiliki kesadaran penuh terhadap bagaimana kita bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Ini berarti tidak membiarkan emosi menguasai kita saat menghadapi situasi sulit, tidak terjebak dalam kemarahan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita merasa tentang diri sendiri. Bayangkan seseorang yang menghadapi kegagalan dalam bisnisnya. Mereka bisa memilih untuk terpuruk, menyalahkan keadaan, dan meratapi nasib, atau mereka bisa menerima kenyataan, belajar dari kesalahan, dan melangkah maju dengan strategi baru. Dalam situasi ini, mereka mungkin tidak bisa mengontrol hasilnya, tetapi mereka bisa mengontrol bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa mulai membangun pengendalian diri? Langkah pertama adalah menyadari bahwa setiap respons yang kita berikan terhadap dunia luar adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak terhadap kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Kita tidak bisa mengontrol setiap situasi yang terjadi dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Seringkali, kita berpikir bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi dalam kenyataannya, kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Orang yang benar-benar bebas bukanlah mereka yang mengikuti setiap dorongan hati mereka tanpa berpikir, tetapi mereka yang memiliki kendali penuh atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian diri bisa berarti banyak hal. Ini bisa berarti menahan diri untuk tidak membalas komentar negatif di media sosial, menghindari konsumsi berlebihan yang tidak perlu, atau tetap tenang dalam situasi yang memancing emosi. Ini juga berarti memiliki disiplin untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, bahkan ketika godaan untuk memilih kenyamanan sesaat muncul. Ketika kita memahami bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu takut terhadap dunia di luar kita. Kita tidak perlu takut terhadap kritik, karena kita tahu bahwa opini orang lain bukanlah refleksi dari nilai kita. Kita tidak perlu takut terhadap kegagalan, karena kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan, karena kita tahu bahwa kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita menjalani hari ini. Namun, membangun pengendalian diri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan, kesadaran, dan ketekunan. Salah satu cara terbaik untuk melatihnya adalah dengan mempraktikkan self-awareness atau kesadaran diri. Ini berarti meluangkan waktu untuk mengenali emosi kita, memahami pemicu yang membuat kita bereaksi berlebihan, dan secara sadar memilih cara yang lebih bijaksana dalam merespons situasi. Kita juga bisa melatih pengendalian diri dengan membuat aturan untuk diri sendiri dan berkomitmen untuk menaatinya. Misalnya, jika kita tahu bahwa kita sering terjebak dalam kebiasaan menunda pekerjaan karena media sosial, kita bisa membuat batasan waktu untuk menggunakan ponsel. Jika kita tahu bahwa kita sering kehilangan kendali saat marah, kita bisa melatih teknik pernapasan atau meditasi untuk membantu kita tetap tenang dalam situasi sulit. Pada akhirnya, kebebasan sejati tidak datang dari mencoba mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi dari memiliki kendali penuh
atas bagaimana kita berinteraksi dengan dunia tersebut. Semakin kita mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri, semakin kita bisa hidup dengan damai, bebas dari kecemasan yang tidak perlu, dan benar-benar menikmati hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi, sebelum kita membiarkan dunia luar menentukan bagaimana kita merasa dan bertindak, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar memiliki kendali atas hidup saya? Atau saya masih membiarkan faktor eksternal mengendalikan saya? Jika jawabannya adalah yang kedua, mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan sejati, bukan dengan mengubah dunia di luar kita, tetapi dengan mulai mengendalikan diri kita sendiri. 5. Harapan tanpa tindakan adalah ilusi. Mengubah impian menjadi kenyataan dengan langkah nyata. Di setiap sudut dunia, jutaan orang bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Mereka berharap menjadi lebih sukses, lebih sehat, lebih bahagia, atau lebih kaya. Namun, ada satu hal yang membedakan mereka yang benar-benar mencapai impian mereka dengan mereka yang hanya terus bermimpi. Tindakan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal dengan pemikirannya tentang tanggung jawab pribadi, pernah berkata, "Kamu tidak bisa berharap berkembang dalam hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Betapa seringnya kita berharap menjadi lebih baik dalam sesuatu, tetapi tidak pernah benar-benar berusaha untuk mencapainya. Kita ingin memiliki tubuh yang sehat, tetapi tetap memilih makanan yang tidak bernutrisi dan jarang berolahraga. Kita ingin menjadi kaya, tetapi menghabiskan waktu untuk hiburan dan konsumsi berlebihan daripada belajar dan bekerja keras. Kita ingin memiliki hubungan yang lebih baik, tetapi tidak berusaha untuk mendengarkan atau memahami pasangan kita. Masalah utama dari banyak orang bukanlah kurangnya impian, tetapi kurangnya tindakan untuk mewujudkannya. Kita telah terbiasa hidup dalam ilusi bahwa selama kita memiliki keinginan, maka perubahan akan datang dengan sendirinya. Kita berharap bahwa suatu hari nanti, kita akan memiliki kehidupan yang kita impikan, tetapi kita lupa bahwa suatu hari nanti hanya akan menjadi kenyataan jika kita melakukan sesuatu hari ini. Di era modern, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi. Setiap hari, kita disuguhi ribuan video motivasi, artikel self-improvement, dan kisah sukses yang menginspirasi. Namun, semua itu tidak akan ada gunanya jika kita hanya mengonsumsinya tanpa pernah mengambil langkah nyata. Salah satu jebakan terbesar dari perkembangan teknologi adalah membuat kita merasa bahwa belajar dan memahami sesuatu sudah cukup untuk berkembang. Kita merasa puas setelah menonton video tentang kebiasaan sukses, membaca buku tentang bisnis, atau mendengarkan podcast tentang kesehatan mental. Tetapi tanpa tindakan nyata, semua pengetahuan itu hanyalah informasi kosong. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi seorang penulis terkenal. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca buku tentang cara menulis, menghadiri seminar, dan mendengarkan wawancara dari para penulis sukses. Tetapi jika ia tidak pernah benar-benar duduk dan mulai menulis, apakah ia akan menjadi penulis? Tidak, ia hanya menjadi seseorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang menulis, tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Kita bisa bermimpi menjadi seseorang yang lebih baik, tetapi tanpa tindakan nyata, kita hanya akan tetap berada di tempat yang sama. Namun, mengapa begitu sulit bagi kita untuk mengambil tindakan? Salah satu alasannya adalah karena otak manusia secara alami menghindari ketidaknyamanan. Setiap perubahan membutuhkan usaha, dan usaha seringkali terasa berat dan menakutkan. Berolahraga membutuhkan energi, belajar keterampilan baru membutuhkan waktu, membangun bisnis membutuhkan ketekunan, dan memperbaiki hubungan membutuhkan kesabaran. Semua hal ini tidak nyaman, sehingga kita cenderung menundanya dengan alasan nanti saja. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita terima. Tidak ada perubahan yang datang tanpa tindakan. Tidak ada kehidupan yang lebih baik yang bisa kita capai hanya dengan berharap.
Jika kita benar-benar ingin mencapai sesuatu, kita harus berhenti mencari alasan dan mulai mencari cara. Jika kita ingin sehat, kita harus mulai bergerak dan makan dengan lebih baik, bukan hanya membaca tentang pola makan sehat. Jika kita ingin sukses dalam karier, kita harus mulai bekerja lebih keras dan terus belajar, bukan hanya menonton kisah sukses orang lain. Jika kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kita harus mulai bertindak hari ini, bukan menunggu waktu yang tepat. Seringkali, kita merasa bahwa kita harus menunggu momen yang sempurna untuk memulai sesuatu. Kita berpikir bahwa kita harus memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak uang, atau lebih banyak pengalaman sebelum kita bisa mulai. Tetapi kenyataannya, tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Jika kita terus menunggu, kita hanya akan membuang lebih banyak waktu. Kunci utama untuk keluar dari siklus harapan tanpa tindakan adalah dengan mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Yang terpenting adalah memulai. Jika ingin mulai menulis, mulailah dengan 1 paragraf. Jika ingin berolahraga, mulailah dengan 5 menit sehari. Jika ingin mengembangkan bisnis, mulailah dengan 1 langkah kecil. Seiring waktu, langkah-langkah kecil ini akan membangun momentum. Kita akan mulai melihat kemajuan, dan dari sana, kita akan semakin termotivasi untuk terus maju. Tidak ada orang sukses yang mencapai tujuannya dalam 1 malam. Mereka sampai di sana karena mereka mengambil 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, dan terus berjalan tanpa henti. Selain itu, kita juga harus belajar untuk menghadapi kegagalan. Banyak orang tidak mengambil tindakan karena mereka takut gagal. Mereka takut akan kritik, takut tidak cukup baik, atau takut bahwa usaha mereka tidak akan membuahkan hasil. Tetapi kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum akhirnya menerbitkan Harry Potter. Setiap orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka belajar darinya dan terus melangkah maju. Jadi, jika kita benar-benar ingin berkembang dalam hidup ini, kita harus berhenti sekadar berharap dan mulai bertindak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hanya bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, atau saya benar-benar melakukan sesuatu untuk mencapainya? Jika jawabannya adalah yang pertama, maka inilah saatnya untuk berubah. Mulailah dengan langkah kecil, tetapi pastikan bahwa kamu benar-benar melangkah. Jangan hanya membaca buku tentang kesuksesan, tetapi mulailah menerapkan pelajaran yang ada di dalamnya. Jangan hanya menonton video motivasi, tetapi lakukan sesuatu yang membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Jangan hanya berharap hidupmu berubah, buatlah perubahan itu terjadi. Pada akhirnya, dunia tidak peduli dengan seberapa besar impianmu. Yang dunia lihat adalah apa yang kamu lakukan untuk mewujudkannya. Jadi, sebelum kita kembali terjebak dalam siklus harapan kosong, mari kita buat keputusan hari ini. Kita tidak akan menunggu lagi. Kita akan mulai sekarang, mengambil langkah pertama, dan membuktikan bahwa kita tidak hanya bermimpi. Kita bertindak. Karena hanya mereka yang berani mengambil tindakanlah yang benar-benar bisa mengubah impian mereka menjadi kenyataan. 6. Menguasai waktu, mengendalikan hidup, menjadikan setiap detik sebagai investasi. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa diulang, dan tidak bisa dibeli kembali. Setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat kepada akhir perjalanan kita, tetapi ironisnya, banyak orang menjalani hidup seolah-olah mereka memiliki waktu yang tak terbatas. Mereka menunda mimpi-mimpi mereka, menunggu waktu yang tepat, dan menghabiskan hari-hari mereka tanpa tujuan yang jelas. Marcus Aurelius pernah berkata, "Ada batas waktu yang diberikan kepadamu. Jika kamu tidak menggunakannya untuk membebaskan dirimu, waktu itu akan habis dan tak akan pernah kembali." Kata-kata ini bukan sekadar peringatan, tetapi sebuah tantangan bagi kita semua. Kita seringkali merasa bahwa kita masih memiliki banyak waktu untuk berubah, untuk belajar, untuk mencapai impian, tetapi kenyataannya,
setiap hari yang kita buang adalah satu hari yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Lihatlah kehidupan kita saat ini. Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi kita. Berapa banyak jam yang telah kita buang dengan menggulir media sosial tanpa tujuan, menonton tayangan yang tidak menambah nilai bagi hidup kita, atau membiarkan diri kita terjebak dalam kebiasaan yang tidak produktif. Jika kita benar-benar menyadari betapa berharganya setiap menit yang kita miliki, kita tidak akan menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Namun, memahami nilai waktu saja tidak cukup. Banyak orang yang menyadari bahwa mereka sering membuang waktu, tetapi tetap tidak mengambil langkah untuk mengubahnya. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki sistem yang membantu mereka menggunakan waktu dengan lebih bijaksana. Salah satu hal yang paling merusak dalam hidup modern adalah gangguan tanpa henti yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Kita hidup di era di mana setiap notifikasi, setiap pesan, dan setiap video yang muncul di layar ponsel kita bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Kita terjebak dalam siklus di mana kita terus-menerus bereaksi terhadap dunia luar, daripada secara aktif mengendalikan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Disinilah letak pentingnya kesadaran dalam menggunakan waktu. Jika kita ingin memiliki kendali penuh atas hidup kita, kita harus belajar untuk menguasai waktu kita, bukan membiarkan waktu menguasai kita. Ini berarti kita harus belajar membedakan antara aktivitas yang benar-benar penting dan yang hanya memberikan kepuasan sementara. Salah satu cara untuk mulai menguasai waktu adalah dengan memahami bahwa tidak semua aktivitas memiliki nilai yang sama. Ada aktivitas yang memberi kita manfaat besar dalam jangka panjang, seperti belajar keterampilan baru, berolahraga, membangun hubungan yang bermakna, atau mengembangkan bisnis kita. Namun, ada juga aktivitas yang hanya menghabiskan waktu tanpa memberikan hasil nyata, seperti terlalu banyak menonton video yang tidak berguna, membuang waktu dalam percakapan yang tidak produktif, atau terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda. Jika kita ingin benar-benar menggunakan waktu dengan efektif, kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak membantu kita berkembang. Kita harus berani menolak distraksi, membatasi penggunaan teknologi yang tidak perlu, dan memprioritaskan aktivitas yang benar-benar membawa perubahan dalam hidup kita. Tetapi menguasai waktu bukan hanya tentang menghindari distraksi. Ini juga tentang memiliki tujuan yang jelas dan bekerja secara konsisten untuk mencapainya. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak punya cukup waktu, padahal masalah sebenarnya bukan terletak pada kurangnya waktu, tetapi pada kurangnya fokus. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa arah yang jelas, sehingga pada akhirnya mereka merasa lelah tetapi tidak benar-benar produktif. Salah satu strategi yang bisa membantu kita menggunakan waktu dengan lebih efektif adalah dengan merencanakan hari kita dengan baik. Mulailah setiap pagi dengan menetapkan 3 hal terpenting yang ingin kamu capai hari itu. Fokuslah pada tugas-tugas yang memiliki dampak besar, bukan hanya pada tugas-tugas yang mudah atau mendesak. Dengan cara ini, kamu akan memastikan bahwa setiap hari yang kamu jalani membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Selain itu, kita juga harus belajar untuk menghargai waktu dengan cara yang lebih dalam. Ini berarti tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga pada bagaimana kita menghabiskan waktu dengan cara yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kita seringkali berpikir bahwa menguasai waktu berarti selalu bekerja dan menjadi produktif. Tetapi sebenarnya, menguasai waktu juga berarti tahu kapan harus berhenti dan menikmati hidup. Menggunakan waktu dengan bijak bukan hanya tentang mencapai lebih banyak hal, tetapi juga tentang memastikan bahwa kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Ini berarti meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati, dan untuk merasakan kehidupan dengan lebih penuh. Pada akhirnya, kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan waktu kita sendiri. Orang yang benar-benar bebas bukanlah mereka yang memiliki kekayaan melimpah atau kekuasaan besar, tetapi mereka yang bisa menggunakan waktu mereka dengan cara yang mereka pilih, tanpa merasa terjebak dalam kesibukan yang tidak bermakna. Jadi, sebelum kita kembali terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi kita kepuasan, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri.
Apakah saya benar-benar menggunakan waktu saya dengan cara yang sejalan dengan impian dan nilai-nilai saya? Jika jawabannya adalah tidak, maka inilah saatnya untuk berubah. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa membiarkan waktu berlalu begitu saja, atau kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk membangun kehidupan yang kita inginkan. Setiap detik yang kita habiskan hari ini adalah investasi dalam masa depan kita. Dan setiap keputusan yang kita buat tentang bagaimana kita menggunakan waktu, kita akan menentukan seperti apa hidup kita di masa depan. Maka, jangan biarkan waktu mengendalikanmu. Mulailah mengendalikan waktumu sendiri, karena di sanalah letak kebebasan sejati. 7. Hidup dalam kesadaran, meninggalkan penyesalan, menghargai kehadiran, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Dalam kehidupan, banyak orang terjebak dalam dua perangkap waktu yang paling berbahaya. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau terus mengkhawatirkan masa depan. Mereka yang hidup dalam penyesalan tentang apa yang telah terjadi, seringkali tidak bisa bergerak maju, sementara mereka yang terlalu fokus pada apa yang akan terjadi, kehilangan kesempatan untuk menikmati momen yang ada di hadapan mereka. Seneca pernah berkata, mengharapkan masa depan adalah hambatan terbesar dalam hidup. Itu membuat kita kehilangan hari ini dengan menanti hari esok. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa banyak orang menjalani hidup mereka dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk mengejar impian mereka, menunggu kondisi yang ideal untuk berubah, menunggu kesempatan datang kepada mereka, atau menunggu kebahagiaan tiba. Namun, dalam proses menunggu itu, mereka kehilangan satu-satunya waktu yang benar-benar mereka miliki saat ini. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan di masa lalu. Kita menyesali keputusan yang kita ambil, membayangkan berbagai kemungkinan lain yang seharusnya kita pilih, atau berharap bahwa kita bisa mengulang waktu untuk memperbaiki kesalahan kita. Tetapi kenyataannya, tidak peduli seberapa dalam kita merenungkan masa lalu, kita tidak bisa mengubahnya. Setiap detik yang kita habiskan untuk menyesali masa lalu, hanyalah satu detik tambahan yang kita buang dari masa kini. Sebaliknya, ada juga mereka yang hidup dalam ketakutan akan masa depan. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi, takut gagal, cemas tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, atau merasa tidak siap menghadapi tantangan yang akan datang. Mereka begitu fokus pada ketidakpastian masa depan sehingga mereka lupa menikmati kehidupan yang sedang mereka jalani. Kita sering berpikir bahwa kita harus menunggu sesuatu terjadi agar bisa merasa bahagia. Menunggu untuk menjadi sukses. Menunggu untuk memiliki hubungan yang sempurna. Menunggu untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi jika kita terus hidup dengan pola pikir seperti itu, kita akan selalu merasa bahwa kebahagiaan ada di suatu tempat yang jauh, bukan dalam momen yang kita jalani sekarang. Kebijaksanaan Seneca mengajarkan kita untuk berhenti menunggu dan mulai hidup. Hidup yang sejati tidak terjadi di masa lalu, dan tidak juga di masa depan. Hidup hanya terjadi di sini dan sekarang. Momen ini, detik ini, adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Masa lalu hanyalah kenangan, dan masa depan hanyalah kemungkinan. Yang benar-benar nyata adalah saat ini, dan bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Namun, bagaimana kita bisa benar-benar hidup dalam kesadaran dan tidak terjebak dalam perangkap waktu? Langkah pertama adalah menerima masa lalu sepenuhnya. Apapun yang telah terjadi, baik atau buruk, telah menjadi bagian dari perjalanan kita. Kita bisa belajar darinya, tetapi kita tidak boleh membiarkannya membatasi kita. Jika kita telah membuat kesalahan, kita harus mengambil hikmahnya dan menggunakannya untuk menjadi lebih baik. Jika kita telah mengalami kegagalan, kita harus melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan sebagai alasan untuk berhenti mencoba. Langkah kedua adalah melepaskan kecemasan tentang masa depan. Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan atau memiliki tujuan, tetapi kita harus memahami bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sebaliknya,
Kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Lihatlah bagaimana para atlet, musisi, atau seniman hebat menjalani hidup mereka. Mereka tidak bisa mengontrol apakah mereka akan menang dalam pertandingan berikutnya, tetapi mereka bisa mengontrol seberapa keras mereka berlatih hari ini. Mereka tidak bisa memastikan apakah karya mereka akan sukses di masa depan, tetapi mereka bisa memilih untuk terus berkarya di saat ini. Mereka yang benar-benar sukses dalam hidup adalah mereka yang memahami bahwa perubahan dan kemajuan hanya bisa terjadi dalam momen yang sedang berlangsung. Mereka tidak menunggu hari esok untuk mulai bekerja keras. Mereka tidak menunggu momen sempurna untuk bertindak, dan mereka tidak menunggu validasi dari orang lain untuk merasa cukup. Mereka memahami bahwa hidup adalah serangkaian momen yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Hidup dalam kesadaran juga berarti menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam pencapaian besar. Tetapi sebenarnya, kebahagiaan sejati terletak dalam momen-momen sederhana. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai, merasakan udara segar di luar ruangan, atau sekadar tersenyum saat melihat sesuatu yang indah. Namun, untuk bisa benar-benar menghargai momen-momen ini, kita harus berhenti hidup dalam mode autopilot. Banyak dari kita menjalani hari-hari kita dengan terburu-buru, tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita makan sambil melihat ponsel, kita berbicara dengan orang lain tanpa benar-benar mendengarkan, dan kita melewati hari-hari tanpa benar-benar menyadari keajaiban yang ada di dalamnya. Jika kita ingin hidup dengan lebih sadar, kita harus belajar untuk memperlambat dan benar-benar hadir dalam setiap momen. Saat kita berbicara dengan seseorang, kita harus benar-benar mendengarkan. Saat kita makan, kita harus menikmati setiap suapan dengan kesadaran penuh. Saat kita berjalan, kita harus merasakan setiap langkah yang kita ambil. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam dunia yang penuh dengan distraksi, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Namun, semakin kita melatih diri untuk hidup dalam kesadaran, semakin kita akan merasakan bahwa hidup ini jauh lebih kaya, lebih indah, dan lebih bermakna daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa hidup selama bertahun-tahun, tetapi tetap merasa kosong jika kita tidak benar-benar hadir dalam kehidupan kita sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup dengan penuh kesadaran bisa merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam setiap detik yang mereka jalani, tidak peduli berapa lama mereka hidup. Jadi, sebelum kita kembali terjebak dalam kebiasaan menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, mari kita ingat satu hal. Hidup ini terjadi sekarang. Jangan biarkan hidupmu berlalu begitu saja tanpa benar-benar kamu jalani. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kesadaran, untuk meninggalkan penyesalan, dan untuk menghargai kehadiran kita di dunia ini. Jika kita bisa melakukan itu, maka kita tidak hanya akan hidup lebih bahagia, tetapi kita juga akan menjalani hidup dengan cara yang benar-benar bermakna. Setiap manusia diberikan waktu yang terbatas di dunia ini. Setiap hari yang kita jalani adalah satu langkah lebih dekat menuju akhir perjalanan kita. Namun pertanyaannya, bukanlah berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini. Apakah kita akan terus terjebak dalam penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan? Apakah kita akan terus membuang waktu untuk hal-hal yang tidak membawa makna? Ataukah kita akan mulai hidup dengan kesadaran penuh, memanfaatkan setiap momen sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang? Kita telah membahas berbagai kebijaksanaan dari para filsuf besar, dari Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, hingga Zeno, yang mengajarkan kita tentang nilai kebebasan sejati, disiplin, kendali diri, dan cara menggunakan waktu dengan bijaksana. Namun, pengetahuan ini tidak akan memiliki makna jika hanya disimpan dalam pikiran. Kebijaksanaan sejati terletak dalam tindakan. Kita harus mulai membebaskan diri dari jerat validasi sosial, berhenti hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan mulai menjalani kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Kita harus melatih disiplin untuk memilih apa yang benar-benar penting,
meninggalkan kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Kita harus memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga, tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan kita. Kita harus menguasai diri sendiri sebelum kita bisa menguasai hidup kita, mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita, bukan membiarkan dunia luar yang menentukan arah hidup kita. Dan yang terpenting, kita harus belajar untuk hidup dalam kesadaran penuh, menikmati setiap momen, menghargai apa yang kita miliki sekarang, dan berhenti menunggu kebahagiaan datang di masa depan. Hidup ini tidak akan menunggu kita untuk siap. Jika kita terus menunda, kita hanya akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasakan keajaiban yang ada dalam setiap detik yang kita miliki. Jadi mari kita buat keputusan hari ini. Kita tidak akan lagi membiarkan hidup kita berlalu tanpa makna. Kita akan mulai menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Kita tidak akan lagi menjadi korban dari keadaan, tetapi menjadi arsitek dari masa depan kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk menjalaninya. Waktu terus berjalan, dan pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan hidup ini berlalu begitu saja, atau kita akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita? Jawabannya ada pada tindakan kita hari ini.